Oke, selamat pagi ya. Oke, kita mau mereview satu buah bohlam ya dari Juragan Lampu. Bohlam ini biasa dipakai buat fog lamp mobil-mobil terkini ya, seperti Expander atau All New Expander, Avanza yang baru, Avanza lama, Kijang Innova, ya, Nissan Livina atau Toyota Race atau Toyota Rush. Nah, bohlam ini adalah bohlam JL3. Apa sih arti dari JL3? Bohlam JL3 itu adalah bohlam 3 warna. Ya, bohlam yang bisa menghasilkan 3 warna. Kenapa sih harus 3 warna? Karena bohlam tersebut bisa dipakai di segala cuaca. Nah, bohlamnya seperti ini ya. J artinya juragan, L artinya lampu dari JL3 ya. Juragan lampu 3 artinya 3 warna. Pemasangan soket tinggal colok ya. PNP tinggal colok soketnya. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balikan. Bagaimana, pertanyaannya adalah cara mengubah warnanya. Cara mengubah warnanya sangat simpel dan sederhana, adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Bohlam ini merupakan bohlam yang paling terang di kelas 3 warna. Ya, bohlam ini ada sedikit update di 2022 ya. Jadi buat Anda yang mau beli, ada update di 2022 mengenai kipas dan mengenai waterproof. Tingkat keterangannya adalah bohlam ini mencapai real 30 watt dan 3600 lux. Jadi perkiraan adalah lebih terang dari bohlam halogen standar. H16 adalah bisa 7 sampai 8 kali. Ya, lebih terang. Kalau dari H11 kira-kira 3,5 kali lebih terang ya. Jadi warna pertama kali nyala dia akan warna putih. Anda matikan sebentar. Ya, putih, putih kuning, kuning ya. Jadi pertama kali Anda nyalakan akan warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi ini adalah versi terbaru update 2022 ya. Sudah dirajut oleh nilon, driverless, driver di dalam ya. 3 warna menggunakan chipnya, chip dempet, adjustable. Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah ya. Kalau chip kuning Anda taruh di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Jika chip putih taruh di bawah, sorotan putih akan lebih jauh ya. Bohlam ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar bayangan gelap ya. Kita akan buktikan bayangan gelapnya. Bayangan gelap LED ini tidak besar ya, Anda bisa lihat di tembok. Ya, kecil ya bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya, bohlam ini 3 warna, mengganti warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Bisa putih, putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin. Jadi untuk segala cuaca, untuk jalanan kering, jalanan basah, jalanan hujan, jalanan basah setelah hujan, pas hujannya atau pas kabutnya. Jadi Anda bisa nyalakan putih, putih kuning, kuningnya. Ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya. Bohlam ini berpendingin double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Nah, untuk versi 2022 ini kita ada sedikit update di kipas. Jadi jangan sampai Anda salah beli. Belilah di Juragan Lampu official ya. Anda bisa cek di Bukalapak, Tokopedia ya. Atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa screenshot nih 0898 269 3838 ya. Anda bisa WhatsApp saya, Anda bisa beli di Tokopedia atau di Bukalapak ya. Jadi versi 2022 kita ada update di masalah kipas ya. Karena nyawanya LED itu ada di pendinginan. Makin panas makin cepat rusak, makin panas makin ngedrop, makin panas makin meredup. Ya, jadi pendinginan itu penting, makanya kita ada update di kipas ya versi 2022, kepalanya kepala silver ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam 3 warna yang paling terang untuk fog lamp. Tipenya adalah H11, H8, H16 ya. Versi 2022 ada upgrade di kipas, sekali lagi saya ulang. 3 warna, belum ada produk yang baru, masih ini yang tetap paling terang dan masih stabil ya. Stabilnya adalah 30 watt. Jadi syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Kedua,
bolam tersebut tidak boleh ngedrop. Ketiga, harus bisa adjustable. Ini bisa adjustable, Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Keempat, soal bayangan gelap LED ini tidak terlalu besar ya. Kelima adalah bolam ini tidak storing. Keenam adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini adalah dari double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas ya. Driverless, tinggal colok soket, sudah dirajut oleh nilon ya. Versi 2022 adalah versi ada silver ya. Oke, terima kasih Anda telah menonton review saya. Jangan sampai Anda salah beli ya. Anda bisa lihat di luaran produk banyak mirip sama, tapi belum tentu dalemannya sama ya. Jadi hati-hati. Barang ini hanya saya yang jual, Juragan Lampu, ada logonya ya. Selalu kita menyediakan segel Juragan Lampu ya. Jadi jangan sampai salah beli. Ada garansi rusak tukar baru. Anda silakan WhatsApp saya. Anda mau masang, Anda bisa. Kita terima pemasangan di workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Atau Anda minta dipasangkan ke rumah Anda, bisa. Ya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Buat Anda yang mobilnya baru, platnya belum keluar, saya bisa menerima pemasangan ke rumah Anda, tetapi dengan syarat ketentuan ya, sekitar Jakarta ya. Oke, cukup reviewnya ya. Dan tidak lupa selalu barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Apa sih dikalibrasi? Adalah untuk memastikan fokusnya benar ya. Jangan sampai Anda beli LED terang tapi tidak fokus atau buyar atau tidak napak di jalan. Penting untuk Anda beli LED itu harus napak sinarnya di jalan, bukan untuk menyilaukan orang ya. Anda upgrade lampu seperti ini adalah untuk supaya sinarnya napak di jalan, supaya sinarnya bagus, supaya kita melihat jalan pada saat jalan malam itu enak, nyaman. Bukan sinarnya silau ke atas pohon ya. Jadi penting untuk Anda yang beli LED ini harus dikalibrasi ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena banyak yang membeli juga bentuknya sama, dia bilang kok sama dengan punya si bos. Terus tapi kok sinarnya nggak napak ya segala macam. Nah, makanya penting harus ada yang namanya dikalibrasi ya. Karena kenapa harus dikalibrasi? Anda tahu nggak, mesin mobil ini saya memberikan contoh mesin mobil ya, ada klep, ada segala macam, ada timing, itu kan harus disetting walaupun mesinnya sudah jadi. Sama LED ini sudah jadi, walaupun sudah jadi, untuk mobil apa ya kita harus mengkalibrasi ulang gitu ya, harus disetting ulang ya. Seperti mobil sudah jadi, harus yang namanya spuring, di spuring. Kenapa di spuring? Supaya diarahkan benar arahnya bannya, supaya nanti napak bannya tidak botak sebelah atau tidak lari ke kiri atau tidak lari ke kanan. Nah, sama LED ini pun begini. Fisiknya sudah jadi. Anda beli untuk mobil apa? Reflektornya mobil apa? Nah, beritahulah saya untuk Anda yang sudah beli, Pak, ini tuh untuk mobil all new Expander. Pak, ini tuh untuk all new Avanza. Kasih tahu saya, kenapa? Kita akan kalibrasi semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Saya mau Anda sudah beli, harganya sudah mahal, harganya sudah bagus, sudah diskon. Intinya adalah LED tersebut harus dipasang di mobil Anda, hasilnya juga maksimal. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Walaupun memang bagusnya tiap-tiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda karena tingkat perfeksionis tiap-tiap orang itu berbeda ya. Ada yang bilang begini sudah bagus, ada yang bilang masih belum ya, macam-macam karena ya namanya orang sifatnya berbeda-beda. Tetapi saya intinya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik. Jangan sampai menyilaukan orang. Yang penting adalah Anda beli LED ini Anda nyaman jalan pada saat malam hari, sinarnya napak ke jalan dengan padat. Ya, ini salah satu LED terbaik ya, 3 warna, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin ya. 3 warna segala cuaca menggunakan chip dempet, speknya sangat tinggi, real 30 watt. Oke, ya. Untuk versi 2022 sekali lagi saya bilang saya ada update di kipas, jadi kepalanya kepala silver ya. Oke, cukup reviewnya ya. Oke, selamat siang ya. Jadi ini video lahir lagi ya untuk mereview bohlam CL3. Selama ini bukannya kita tidak mereview, tetapi kita tetap ada penjualan, tapi kita tidak masukkan ke YouTube karena
kadang-kadang orang bosan ya melihat review saya ya, tetapi kita akan mereview bohlam JL3 ini di order untuk Avanza Veloz 2000, pokoknya Avanza Veloz lah ya. Bohlam JL3 ini kenapa sih saya rekomendasikan tipe bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam 3 warna ya. 3 warna paling terang di versi 2022 ya. Bohlam bagus itu harus ada syaratnya. Syaratnya itu ya 1 watt dan luxnya harus gede. Masih banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bohlam ini lumensnya berapa? Saya jujur terus terang tidak bisa menjawab lumensnya berapa. Kenapa? Karena saya tidak punya alat ukur. Ya, jadi saya tidak mau membohongi Anda dan saya juga tidak mau membohongi siapapun. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak bisa mengukur ini lumensnya berapa. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lumensnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya berapa wattnya bohlam ini, saya bisa mengukur dengan alat yang namanya wattmeter karena saya punya alatnya. Dan tingkat keterangannya dia berapa saya bisa mengukur. Kenapa? Karena saya mempunyai alat yang namanya luxmeter di depan sana ya. Jadi saya bisa, kalau Anda minta pembuktian kepada saya adalah watt dan luxnya ya. Kalau wattnya ya, Anda sudah pasti tahu wattnya bohlam ini adalah real 30 watt ya. 30,3 wattnya ya. Anda kalau nggak percaya atau Anda ragu, Anda bisa nonton video YouTube saya sebelumnya. Selalu saya bilang bohlam ini adalah 30 watt. Saya tidak pernah bilang bohlam ini 40 watt, 50 watt, 60 watt atau segala macam. Dan saya tidak pernah bilang bahwa bohlam ini 22.000 lumens, 25.000 lumens, 20.000 lumens. Saya tidak bisa berbicara kalau tidak ada faktanya. Saya juga tidak mau membohongi Anda, saya juga jadi orang juga tidak mau ditipu orang. Anda pasti juga tidak mau ditipu orang. Manusia lahir di dunia ini tidak ada yang mau ditipu, benar nggak? Ya, jadi saya juga tidak mau menipu Anda dan saya juga tidak mau ditipu. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa ini berapa lumen. Tetapi kalau Anda mau tahu tingkat keterangannya berapa, saya bisa buktikan. Wattnya 30 watt, luxnya adalah 3.600 kira-kira maksimum. Diukur menggunakan alat yang namanya luxmeter. Nah, jika halogen standar ya 55 watt bawaan mobil Anda ini diukur dengan jarak yang sama, ini menghasilkan 1000 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan 3600 atau 3500 lux. Jadi, perbandingan bohlam ini H4 55 watt dengan JL3 ini 30 watt ini bisa lebih terang 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Jadi saya hanya bisa membuktikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang masalahnya Anda bisa nggak buktikan bahwa ini halogen ini sekitar 800 atau 900 lumen? Ya. Bisa nggak membuktikan? Atau pedagang-pedagang yang bisa membeberkan spesifikasi 25.000 lumen, bisa nggak dia buktikan 25.000 lumen angkanya? Tidak bisa. Ya, dia hanya bisa menggunakan alat yang namanya luxmeter dan mereka pun ikut-ikutan saya sebenarnya. Ya, awal-awalnya kan saya yang mencetuskan seperti ini, tapi mereka mengikuti. Ya, seperti itu. Jadi kita ngomong sesuai fakta saja, ya. Saya tidak mau menipu Anda karena menjual dengan tipu-tipu tidak bisa bertahan lama, ya. Kita jujur-jujuran aja. 30 watt 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Nah, syarat kedua nih, sudah terang tetapi harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi bohlam ini kalau 30 watt ya 30 watt terus, tidak ngedrop. Ya, itu yang bagus. Masalahnya, banyak bohlam di pasaran nyala pertama diukur menggunakan wattmeter itu besar wattnya. Betul, 40 watt, 55 watt, tetapi setelah jalan 5 menit kemudian dia turun. Mencapai 25, mencapai 30, ada yang 35, dia turun. Kenapa bisa turun? Satu, karena bohlamnya memang tidak stabil. Karena Anda tahu sendiri, namanya barang buatan Cungko, ya. Barang buatan Cungko, barang made in China, semua seperti itu. Spesifikasi ditulis sebesar-besarnya. Ini bukan berdasarkan kita menjual lampu, kita ngomong apa ada. Tetapi Anda seperti Anda pedagang Travolas, atau Anda pedagang kompresor buatan Cina, ditulis PK-nya segede-gedenya, tetapi kemampuannya tidak sesuai.
Genset contohnya, dia bilang 2000 watt, tetapi dibebankan 1000 watt saja sudah nggak kuat. Ya, jadi harap maklum, ya produk buatan Cungko itu seperti itu. Ya, spesifikasi digede-gedein semua, tetapi kenyataannya tidak sampai. Ya, kalau motor Anda boleh lihat yang namanya motor Minerva zaman dulu 250 cc, ternyata tapi powernya tidak sesuai dengan 250 cc pada umumnya seperti buatan Jepang, ya, karena spesifikasi kalau yang namanya motor atau barang-barang Cungko ya seperti itu. Nah, kita di sini menyajikan data yang valid. Tidak boleh ngedrop, ya, syarat kedua bolam bagus. Kenyataannya banyak bolam di pasaran itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, si pedagangnya beralasan karena panas. Dia wattnya turun. Betul, panas wattnya turun. Tetapi kalau panas dengan alasan panas wattnya turun, berarti LED tersebut jangan Anda beli. Kenapa? Karena tidak cocok. Indonesia itu negara panas, bro. Ya, di Indonesia tidak ada musim dingin. Memang di wilayah-wilayah tertentu Indonesia, mungkin di dataran tinggi, di Malang, di Dieng, di Bandung, di Lembang mungkin dingin, betul. Tetapi kita berbicara seperti saya di kota besar, ya di Jakarta, mungkin ada di Surabaya, di Medan, ya relatif panas, panas bro. Cuma ada musim hujan dan juga tidak tiap hari hujan, ya. Jadi kalau dengan alasan panas dia ngedrop, berarti kalau Anda pakai berarti wattnya itu akan ngedrop terus. Nah, seperti itu tidak bagus, ya. Tidak bagus. Jadi lebih baik Anda mencari LED yang stabil, 30 watt ya 30 watt. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau kabut, mau apa ya 30 watt 30 watt itu lebih bagus dibandingkan ngedrop. Ya, makanya banyak orang mengeluhkan, kok kenapa ya LED saya waktu awal nyala terang, tetapi kok saya jalan setengah jam aja kok kayaknya kecil ya cahayanya. Ya itu karena ngedrop. Ya, karena ngedrop. Jadi kalau Anda pemain sepak bola, ya kalau Anda sering main game atau main apa sih yang pertandingan bola kan ada tuh kalau capek, jadi staminanya nggak kuat lah, ya. Anda seorang atlet, jadi staminanya nggak kuat, ngedrop gitu ya. Jadi cuma main sebentar capek, staminanya nggak kuat. Nah, letoy, ya. Nah, carilah LED yang stabil, staminanya kuat, tarikan napasnya panjang, stabil. Nah, ya. Jadi syarat 1 watt dan luxnya harus gede, syarat kedua adalah stabil. Nah, syarat ketiga ini penting, bro. Kenapa saya bilang penting? LED itu harus bisa adjustable. Ya, saya ulang-ulang terus harus bisa adjustable. Kenapa? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Kalau Anda beli LED yang fix fokus itu merugikan Anda. Merugikan Anda. Saya bilang apa adanya merugikan. Belilah yang adjustable, lebih menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena bisa ya di-adjust gitu ya. Seperti ban pinggang Anda lah ya. Kenapa Anda beli ban pinggang yang bagus bisa di-adjust dibandingkan yang sistem lobang? Kalau Anda makan, Anda gendut, ya habis makan kenceng. Nah, kalau Anda beli ban pinggang yang sistemnya slide yang bisa geser-geser, tentu kan Anda bisa mengendorkan sedikit ban pinggang Anda. Pagi hari Anda belum makan, Anda kurus, tentu Anda bisa mengencangkan sedikit ban pinggang Anda. Tapi kalau ban pinggang yang sudah sistemnya fix pakai lobang, ya itu jadi pagi-pagi kendor, siang-siang kencengan. Nah, tapi kalau Anda beli ban pinggang yang bisa di-adjust, ya itu lebih enak. Nah, sama seperti lampu ini juga seperti begitu. Kalau Anda beli lampu yang bisa di-adjust, tentu Anda lebih untung karena bisa memfokuskan sinar tiap-tiap mobil berbeda. Ya, karena desain reflektor tiap-tiap mobil itu berbeda. Untuk Avanza Veloz, untuk Avanza yang lama, untuk Avanza untuk Toyota Innova kan reflektor desainnya berbeda-beda ya. Ada garis panduan ininya yang berbeda-beda. Garis ini berbeda-beda, tentu geseran itunya berbeda ya. Jadi Anda tidak bisa mensamakan untuk tiap-tiap bohlam. Untuk tiap-tiap bohlam ke semua reflektor mobil tidak bisa karena memang berbeda-beda. Dan yang penting adalah perlu dikalibrasi ya, seperti saya bilang kalibrasi itu penting supaya hasil outputnya bagus. Jangan sampai Anda beli ini LED terang, memang LED-nya wattnya gede, dia stabil tetapi sinarnya tidak napak di jalan. Anda supaya bisa terang itu harus sinar bisa napak di jalan ya. Jadi sinar itu harus bisa napak di jalan, tidak ke arah atas pohon ya. Harus tebal bukan tipis ya. Nah, syarat selanjutnya adalah
Soal tidak storing, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik atau sensor-sensor di mobil Anda. Yang paling gampang adalah mengganggu radio mobil Anda, mengganggu sistem kerja sensor-sensor. Banyak ya LED yang di pasaran itu storing, banyak. Apalagi mobil-mobil zaman sekarang sudah menggunakan yang canggih-canggih, sudah Toyota Safety Sense atau ada Honda Safety Sense, sudah menggunakan sensor-sensor yang berbagai macam. Nah, kalau bohlamnya storing, nah itu bisa mengganggu kerja sensor seperti itu. Seperti saya sudah ceritakan banyak di video-video sebelumnya, ya pada saat lampu nyala kenapa kok injek gas mesti dalam? Nah, itu karena storing. Ya, karena storing, sensor throttle body terganggu oleh sinyal PWM dari LED. Ya, jadi pilihlah bohlam yang tidak storing. Nah, soal pendinginan ini penting. LED ini berpendingin heatsink, ada kipas. Nah, kipasnya ini yang versi 2022 sudah saya upgrade. Ya, jadi lebih bagus, ditandai dengan kepala silver. Ada yang sudah disilverkan, ada yang kepala silver, ada yang masih belum, tergantung stok. Ya, pokoknya intinya adalah barang yang Anda beli versi saya sudah upgrade, ya, sudah upgrade. Nah, keunggulan lain bohlam ini adalah 3 warna, ya. 3 warna ini artinya adalah bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda. Kenapa sih Anda butuh 3 warna? Warna putihnya Anda bisa pakai pada saat jalanan biasa. Warna putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan basah. Warna kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan hujan atau kabut. Ya. Jadi bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca, segala musim. Ya. Putihnya Anda pakai pada saat kondisi biasa, putih kuningnya pada saat jalanan basah, kuningnya pada saat jalanan hujan atau kabut. Bohlam ini lebih unggul dibandingkan kalau bohlam yang satu warna. Ya, masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda beli yang satu warna, Anda memang hebat di jalanan kering. Tetapi kalau Anda ketemu hujan atau kabut, pasti akan payah. Ya, akan payah. Kenapa? Karena sifat cahayanya sendiri, spektrum cahaya itu tidak bisa menembus partikel-partikel hujan, partikel-partikel air kecil-kecil hujan di udara. Ya, partikel-partikel embun tidak bisa tembus, ya makanya kenapa bohlam warna putih payah kalau ketemu kabut. Lebih hebat warna kuning. Ya, seperti itu. Karena ya itu spektrum cahaya. Ya, jadi bohlam ini 3 warna, paling terang. Ini diorder untuk Toyota Avanza. Ya, Anda jangan lupa kalau mau beli, kasih tahu saya untuk mobil apa supaya kita bisa kalibrasi. Ya, saya mau berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Jangan sampai Anda beli bohlam ini Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dalam arti menyilaukan orang. Anda jangan sampai beli bohlam menyilaukan orang, karena prinsipnya manusia itu tidak mau diganggu. Anda sendiri melihat mobil yang lampunya silau terhadap Anda, pasti Anda juga tidak nyaman, tidak senang. Ya, jadi kita pakai lampu yang terang, jangan sampai mengganggu orang. Ya, Anda bisa ditilang, Anda bisa diajakin orang berantem, ya. Dan sinarnya harus napak, jadi Anda harus aman dan nyaman. Jadi supaya Anda ada lubang, ya jangan sampai nabrak itu lubang, karena sinarnya kan udah terang ke jalan, bukan terang yang ke atas pohon, bukan. Ya. Oke, jadi ini H4 JL3 ya, versi terakhir 2022. Jadi buat Anda yang mau beli silakan WhatsApp saya. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak. Anda bisa transfer langsung ke BCA saya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jangan lupa sudah beli kasih tahu saya untuk mobil apa ya. Saya berusaha yang terbaik. Kita berikan yang terbaru ya barangnya. Seperti ini bentuknya adalah JL3. Dan jangan lupa ya, barang yang Anda beli pasti saya kalibrasi ya, saya maksimalkan supaya Anda juga pakai nyaman, aman, tinggal PNP ya. Putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning ya, seperti itu. Ya. Oke, cukup reviewnya. Ya, bohlam JL3 untuk Toyota Avanza. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mengirim orderan, satu untuk Subaru, satu untuk Toyota Avanza ya. H16, H8, H11 ya. Jadi bohlam ini adalah bohlam JL3. Apa sih JL3 itu? Jadi bohlam 3 warna. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa order barang ini di
Tokopedia atau di Bukalapak, atau Anda bisa WhatsApp saya langsung di 0898 269 3838 ya. Anda bisa order langsung di 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp, nanti kita akan balas ya. Jadi bohlam ini dipakai untuk fog lamp Toyota Avanza dengan fog lamp mobil Subaru VX ya. Jadi bohlam ini mempunyai keunggulan 3 warna ya. Bohlam ini 3 warna, memiliki 2 buah chip, dari chip keramik dan tipe dempet. Bohlam ini bisa berubah warna, saya sangat rekomendasi buat fog lamp ya. Warna pertama adalah warna putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah kuning. Sorry, sebentar, kabelnya nggak benar. Putih, putih kuning, tadi udah kuning ya. Putih kuning, kuning. Ya, jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan menyalakan kembali saklar fog lamp Anda. Ya. Oke, sebagai syarat bohlam bagus adalah bohlam ini 1 watt dan luxnya harus besar. Banyak orang ya percaya dengan spesifikasi di kardusnya, tertulis 5.000 lumen, tertulis 2.600 lumen. Tadi pagi ada 2 orang bertanya kepada saya, "Pak, saya sudah pakai bohlam merek IPF 2.600 lumen, tapi kok tidak terang." Nah, sekarang kita perlu bahas ya. Banyak orang bertanya, "Pak, bohlam ini berapa lumen? Pak, bohlam ini untuk Subaru VX berapa lumen?" Jujur terus terang, saya tidak bisa tahu lumennya berapa. Saya mau ngomong ini 50.000 lumen juga saya bisa saja. Dan Anda percaya atau tidak? Karena saya sendiri tidak bisa membuktikan, ya. Jadi saya lebih suka apa yang bisa kita buktikan. Jadi tidak omong besar, tidak omong doang gitu ya. Nah, terangnya bohlam itu ditentukan oleh watt dan lux. Saya bisa mengukur lux dengan alat yang namanya lux meter. Di depan saya ini ada lux meter nih, ya. Jadi saya bisa mengukur ya, putih kuning, ya. 3 warna. Jadi untuk Subaru VX dengan untuk Avanza. Nah, kita bisa mengukur yang namanya lux. Saya tidak tahu lumensnya berapa ya. Nah, oke. Kita bisa membandingkan luxnya dengan bohlam halogen standar. Misalnya H16 untuk Toyota Avanza, H11 untuk Subaru VX. Ya, jadi syarat bohlam bagus itu adalah watt dan luxnya. Wattnya, level watt bohlam ini adalah 30 watt. Luxnya bisa menghasilkan sekitar 3.600 lux. Nah, 3.600 lux itu jika dibandingkan dengan H11, bohlam ini akan lebih terang 3,6 kalinya. Kenapa? Karena bohlam H11 kita ukur di jarak yang sama menggunakan lux meter. Di depan saya ini 1000 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan 3.600 lux. Ya. Jadi bohlam ini lebih terang 3,6 kalinya jika dipasang di mobil fog lamp mobil Subaru. Dengan keuntungan lain, Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan biasa, putih kuningnya pada saat jalanan basah, kuningnya Anda pas pada saat jalanan hujan atau kabut. Ya, lebih unggul 3 warna. Putih kuning, kuning. Kalau bohlam biasa, Anda warnanya hanya kuning saja atau putih kekuningan. Kalau ini bisa dipakai segala cuaca, ya, 3 warna. Oke, paham? Ya, jadi 30 watt 3.600 lux. Nah, sedangkan kalau ini dibandingkan bohlam H16 seperti Toyota Avanza, bohlam ini bisa mencapai 7 sampai 8 kalinya. Kenapa? Karena bohlam H16 itu hanya sekitar 600 atau 500 lux. Sedangkan bohlam ini bisa 3.600 lux. Jadi kira-kira 7 atau 8 kalinya lebih terang, ya. Nah, dengan keunggulan bisa warna putih kuning, bisa warna kuning ya. Ini kuning, putih kuning, kuning.
Ya. Jadi bohlam ini bisa 3 warna, 30 watt 3600 lux. Syarat kedua bohlam bagus adalah sudah 30 watt, sudah 3600 lux harus stabil. Ya, bohlam ini harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak permasalahan bohlam di pasaran adalah ngedrop. Ya, Anda sudah menghadapi spesifikasi lumennya yang tidak benar. Kedua adalah dia ngedrop. Nah, saya jamin bohlam ini tidak ngedrop. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau Anda bisa menaruh chip kuning di bawah dengan adjustable. Anda bisa tarik mundur dan dorong maju ini LED. Jadi syarat adjustable harus terpenuhi. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap makin kecil makin bagus. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Karena mobil zaman sekarang sudah full sensor. Kalau bohlam ini storing mengganggu sensor-sensor mobil Anda, jadi mobil Anda bekerja dengan tidak benar, ya. Yang paling gampang adalah pas Anda nyalakan radio, jika radio Anda terganggu ya berarti storing terhadap radio. Nah, kita yang tidak terlihat adalah bisa storing terhadap sensor-sensor. Contohnya, pernah kejadian di mobil Pajero. Saya menerima komplainan akibat orang tersebut masang LED, tidak tahu di mana sensor ABS-nya nyala. Ya, sudah bawa ke dealer, sudah habis duit banyak di dealer tidak menemukan masalah itu. Nah, saya sendiri bisa menemukan karena dia bilang kalau jalan malam habis nyala lampu itu sensor ABS nyala. Wah, saya sudah tahu berarti dari LED-nya yang storing. Dealer aja nggak bisa memutuskan loh, tidak bisa. Ya, kita ganti LED-nya, kita reset semua normal. Ya, makanya saya sudah bilang, ya jangan carilah LED yang storing. Storing itu banyak masalahnya. Kalau ke sensor ABS ada indikatornya nyala bisa ketahuan. Tetapi contohnya saya pernah ketemu kasus di Honda Brio. Setelah lampu LED nyala, dia pasang di mana nggak tahu. Setelah lampu LED-nya kita nyalakan, mobil menjadi lemot, gasnya mesti dalam. Nah, itu yang storing tidak kelihatan dari lampu juga, gitu ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah dari sisi pendinginan. Pendinginan ini penting, kipas heatsink dan double cooper ya. Untuk versi terakhir adalah versi silver. Kita akan update terus di kipasnya ya. Dan yang pasti LED ini tahan air. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kan banjir ya, Jakarta hujan. Nah, saya menemukan masalah di saya sendiri bahwa LED-LED seperti begini adalah tidak tahan air. Walaupun pabrikan memberikan bukti dicelup segala macam, tetapi quality control itu kurang. Nah, makanya untuk Anda yang beli di saya quality control ulang. Semua bohlam yang akan kita kirimkan akan kita celupkan ke air dan dites nyala. Ya, supaya ya yang terbaik lah yang Anda dapat gitu ya. Karena Anda sudah beli di saya sudah mendapatkan uang, tentu saya harus memberikan servis kepada Anda. Ya, makanya saya berusaha sebaik mungkin. Nah, ada memang yang sudah kita upgrade kipasnya supaya lebih heavy duty ya, lebih heavy duty. Makanya versi terakhir adalah ada yang versi silver dan ada yang belum, karena kita akan menjual versi silver semuanya sampai stok habis ya. Tentu akan kita jual versi silver semua ya, seperti ini ya. Jadi ada upgrade di bagian kipas, semua sebenarnya sudah upgrade di 2022 ini ya. Versi saya sudah saya upgrade semua, tapi kita ada yang kita model silver, ada yang belum. Adalah di kipasnya. Karena kenapa? Kipas ini adalah bagian paling penting. Ya, LED itu rusak karena kipasnya bermasalah, masalah pendinginan. Makanya pendinginan ini penting untuk di LED. Makin dingin makin bagus karena Indonesia itu negara panas, negara macet. Makin panas makin ngedrop wattnya, makin panas makin meredup, makin panas makin tidak terang. Anda rugi, gitu ya. Jadi makanya kita mau menjual LED yang terbaik untuk Anda. Anda kalau percaya dengan review saya, Anda boleh beli. Anda tidak percaya, masih banyak pedagang lain, Anda bisa beli di tempat lain, nggak masalah.
Dan LED ini sudah nggak pakai driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket selesai. Ya, tinggal colok soket selesai. Anda bisa pasang chip kuning di bawah atau chip putih di atas, atau chip putihnya di bawah dengan di adjustable. Ya, jadi semua pemasangan adalah PNP. Barang ini bergaransi, jadi kalau ada rusak Anda bisa komplain ke saya tukarkan baru. Ya, versi silver yang terakhir, pelan-pelan kita akan menjual habis stok lama, kita akan menjual stok baru adalah menggunakan versi silver. Upgrade di kipas di 2022 jadi versi terbaru. Kipasnya harus lebih heavy duty, ya, tahan air. Yang pasti adalah di 2022 ini kita cek soal ketahanan air, karena saya sendiri mengalami, ya, karena kemarin banjir, satu harus cek kekedapan, jadi tidak boleh bocor, jadi jangan sampai rumah fog lamp Anda mengembun. Rumah fog lamp mengembun artinya LED-nya tidak tahan air. Kedua adalah seal harus karet, harus bagus, harus ngepres dengan benar. Ya, kipas juga penting karena kipas ini sebagai bagian yang paling penting untuk pendinginan LED walaupun ini ada heatsink. Ya, makanya versi terakhir adalah kita sangat concern di soal pendinginan di kipas. Ya. Oke. Cukup ya reviewnya. Jadi ini LED untuk fog lamp terbaik. LED 3 warna paling terang, 6000 Kelvin, 4300, 3000, ya, bisa putih 6000 Kelvin, putih kuning 4300, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Putih kuning. Putihnya pas Anda pakai pada saat jalanan biasa, putih kuningnya pas pakai pada saat jalanan habis hujan, kuningnya Anda bisa pakai pada saat kabut atau hujan. Ya. Bagaimana cara mematikan, menyalakan atau mengganti warna adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu Anda on off, ya. Nah, banyak terjadi masalah di luaran adalah Anda menggunakan bolam LED berwarna kok error, ya. Nah, bolam ini mempunyai fungsi memori dan reset, jadi Anda bisa reset jika error, ya. Dan barang sebelum kita kirim akan kita tes, uji juga. Satu, yang pertama adalah soal masuk air, tahan air atau tidak. Kedua adalah soal modenya error atau tidak dengan alat. Anda bisa cek video saya sebelumnya banyak bagaimana cara saya menguji, ya. Ini adalah untuk Toyota Avanza dan untuk Subaru VX, ya, 2000 berapa? Tahun 2015 kayaknya, ya. Pokoknya tipenya adalah H11 dan itu adalah Avanza adalah H16, ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi ini bolam untuk fog lamp JL3, bolam LED 3 warna paling terang, ya. Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838, ya. Jika berminat silakan order. Terima kasih. Oke, selamat pagi, ya. Kita mau mereview sedikit mengenai lampu LED hari ini. Seperti biasa, ini adalah bolam JL3, bolam 3 warna yang paling terang, yang kita masih sangat rekomendasi untuk mobil-mobil zaman sekarang karena sekarang masih di musim hujan, ya. Cuaca tidak jelas, kadang hujan, kadang tidak, kadang hujan, kadang tiba-tiba mendung. Nah, apa sih keunggulan bolam ini? Bolam ini 3 warna, ya. Kenapa sih Anda harus pakai bolam 3 warna? Karena kalau Anda tidak pakai 3 warna, Anda akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena, ya, kalau Anda pakai lampu hanya warna putih, ya, memang warna putih terang. Tetapi jika Anda ketemu hujan atau ketemu jalanan basah, ketemu kabut, ketemu cuaca yang tidak mendukung, nah itu warna putih akan payah, ya. Kenapa bisa payah? Karena spektrum cahaya warna putih tidak bisa menembus partikel-partikel uap air yang ada di udara, tidak bisa menembus partikel embun, kabut, ya, seperti itu. Makanya kenapa Anda butuh 3 warna. Nah, keunggulan lain bolam 3 warna ini, selain dia bisa warna putih, bisa putih kuning, bisa kuning, Anda bisa pakai di mode putih, Anda bisa pakai di mode kuning, Anda bisa pakai di mode putih kuning. Nah, Anda jika butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan di putih kuningnya. Jadi istilahnya ini lampu LED itu ada nyawa tambahan. Jadi putihnya terangnya 3.500 lux, kuningnya menyala 3.400 lux. Nah, di saat putih kuningnya 3.600 lux, jadi lebih terang. Jadi istilahnya kalau di mobil saya Toyota Race ada tombol power. Istilahnya kita mau ngebus lebih terang itu ada. Nah, kalau Anda mau berasa pengen lebih terang lagi, Anda bisa nyalakan di mode putih kuningnya, ya, seperti itu. Jadi istilahnya ada nyawa tambahan, ya, tipe bolam ini.
Nah, bolam ini di 2020 sebenarnya saya ada upgrade sedikit. Kenapa perlu di-upgrade? Karena kemarin-kemarin kan banjir. Saya juga punya mobil, saya juga pakai LED ini. Ternyata kita tidak menerobos banjir yang terlalu tinggi, masih seperempat ban, tetapi setelah berhenti kita cek ya ternyata mungkin dari arus riak atau segala macam ya. Jadi posisi fog lamp itu di bawah. Jadi saya lebih concern terhadap kipas. Karena kipas itu komponen yang berputar. Kenapa sih LED ini ada kipas? Karena untuk pendinginan. Ini ada heatsink, ada kipas. Nah, kipasnya ini yang di versi 2020 ini kita ada sedikit upgrade. Jadi update atau upgrade terserah Anda ngomongnya bagaimana, tetapi intinya adalah saya lebih improve, ada perbaikan. Ya, ada perbaikannya di sisi mana? Jadi barang sebelum dikirim akan kita tes rendem. Ya, bukan sebelum dikirim. Barang yang masuk ke workshop saya sebelum kita kirim, sebelum Anda beli, kita pasti akan tes LED tersebut direndam dulu 1 hari. Ya, kita rendam dulu 1 hari, baru kita tes nyala, kipasnya berfungsi tidak dengan baik, kalau macet, kalau bermasalah, kalau ini, kalau itu. Karena begini, waktu saya punya pengalaman pribadi, jadi pengalaman pribadi ini saya terapkan ke customer juga, jadi supaya Anda membeli LED itu hasilnya bagus, sempurna. Ya, saya tidak mau menjual LED yang jelek sebenarnya. Jadi hari ini saya menerobos banjir, ya kebesokannya ternyata dipakai LED tersebut ngaco. Nah, ngaco seperti itu akibat kipas tidak, mungkin karena banjir ya, air banjir kan air kotor, berkarat segala macam. Nah, ada yang seperti itu. Jadi LED-nya jadi ngaco, jadi bermasalah, berawal dari kipas. Nah, makanya kita di mobil-mobil yang sekarang, apalagi seperti expander saya, ini terjadi di expander karena expander fog lamp-nya di bawah ya, kena air banjir sedikit, kena riaknya mungkin dia jadi bermasalah ya. Nah, makanya di 2020 ini, 2022 ini kita upgrade ya kipasnya. Jadi barang yang saya terima adalah saya rendam dulu dengan air ya, 1 hari 1 malam di ember besar. Jadi satu badan semua kita rendam. Nah, misalnya kalau sudah direndam, besokannya kita angkat, kita tes nyala, kalau masih oke berarti itu adalah lulus uji. Nah, lulus uji itu kita akan tandakan dengan yang namanya silver. Memang tidak semuanya Anda terima silver, tetapi di 2022 ini sudah update ya. Nah, makanya kadang-kadang Anda mungkin menerima LED yang ada bercak, itu sebenarnya bukan barang bekas atau barang rusak, tetapi sudah lulus. Karena kan saya udah ngomong, kita rendam. Ya, kita rendam. Nah, misalnya kalau tidak lulus, artinya setelah direndam 1 hari begitu, berarti kipas tidak bisa jalan, macet dong, namanya kena air, karatan, rusak gitu ya. Nah, airnya ini juga bukan air biasa bro, ya. Saya berbicara begini, ngomong apa adanya, to the point, saya mau Anda dapat yang terbaik, ya, seperti itu. Jadi airnya juga air yang istilahnya air yang keras gitu ya, yang korosif, yang segala macam, yang memang kita uji buat merusak ini LED gitu ya. Nah, direndam 1 hari begitu tidak rusak, artinya lulus uji. Nah, kita jual ke Anda ya, seperti itu. Terutama untuk Anda beli yang di fog lamp ya, karena fog lamp posisinya di bawah, lebih riskan terhadap air. Nah, kedua adalah contohnya di mobil-mobil H4 ya, di mobil-mobil H4 ada yang di bagian kap mesinnya itu, headlampnya itu bisa terkena air, misalnya kena hujan besar, air itu bisa masuk. Nah, itu bisa menyebabkan kipas rusak. Nah, itu di H4. Tetapi kadang-kadang ada mobil yang tertutup, jadi jauh dari jangkauan air. Nah, itu lebih aman sebenarnya, lebih safety sebenarnya terhadap kipas. Tetapi kalau buat mobil yang terbuka, contohnya seperti Kijang LGX ya, kita akan berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi desain mobil-mobil itu tiap-tiap mobil berbeda, posisi LED-nya ya, di pantatnya berbeda, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang lebih riskan terhadap kena air, hujan sedikit air bisa masuk dan langsung netes ke daerah kipas. Nah, itu makanya
kipas ini sangat penting karena nyawanya lampu LED itu di kipas ya. Kipas macet, pendinginan berkurang, pasti LED rusak. Makanya kipas itu nyawanya penting. Nah, makanya di 2022 ini memang tidak semua yang kita silverkan ya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin bahwa stok jalan terus. Pokoknya intinya adalah di 2022 adalah sudah lulus uji rendam ya. Dulu hanya kita kalibrasi cut off-nya, tetapi supaya LED tersebut awet harus tes rendam ya. Tes rendam, direndam. Nah, dari tes rendam itu banyak, Bro. Banyak yang sudah direndam 1 hari 1 malam, kebesokannya ternyata rusak. Nah, yang rusak-rusak itu kita tidak mau jual. Tetapi ada yang bagus. Jadi intinya apa? Quality control-nya dari pabrik itu kurang. Ya, kurang. Ada yang tidak tersilen dengan baik, ada yang kipasnya mati, ada yang kipasnya macet, ada yang kipasnya jalannya lambat, segala macam. Nah, makanya kita pilihkan, kita sortirkan yang tidak lulus uji, kita tidak jual ya. Seperti itu ya. Jadi di 2022 ya ada upgrade, ada update, ada upgrade, ada masalah performance di kipas yang kita lebih concern. Ya, makanya kenapa kita tandakan dengan yang kepala silver ya, seperti itu. Intinya di pendinginan itu penting ya. Satu, syarat bolam bagus selalu saya ulang-ulang adalah watt dan lux-nya harus besar. Ya, watt dan lux-nya harus besar ini dalam arti wattnya itu terbaca sesuai dengan apa yang di wattmeter. Ya, satu, lux-nya diukur dengan alat yang menggunakan yang namanya luxmeter di depan sini ya. Terbaca wattnya berapa, lux-nya berapa. Kedua adalah harus stabil. Nah, semalam ada orang WA ke saya, Pak, LED dia nanya saya konsultasi LED merek lain ya, saya tidak tahu mereknya apa. Dia bilang setelah dicoba 20 menit turun 5 watt. Oke. Nah, kalau hanya mengukur wattnya saja, jadi begini, watt itu kadang-kadang tidak selalu korelasi terhadap lux, output cahaya. Jadi watt itu adalah makan dayanya, outputnya berupa cahaya itu satuannya lux. Kadang-kadang wattnya tetap stabil, tetapi output cahayanya turun. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi Anda harus perhatikan ya, watt dan lux. Syarat pertama bolam bagus, syarat kedua bolam bagus adalah watt dan luxnya harus stabil. Nah, stabilnya ini wattnya tidak turun, luxnya juga tidak turun. Oke, ada orang menguji wattnya turunnya sedikit, tetapi luxnya Anda ukur tidak. Luxnya bisa turun banyak loh. Karena kenapa? Namanya daya mesin input. Ya, daya itu biasanya kalau sudah terpatok 1000 watt terus, tetapi outputnya bisa saja menurun. Ya, contohnya ya, kalau Anda nggak mengerti maksud apa yang saya ngomong, Anda bisa ingat perumpamaan begini. Anda punya satu buah genset. Genset tersebut konsumsi 1 jam bensin misalnya 1 liter. Jadi ada satu buah genset 2000 watt kita anggap, 1 jam dia mengkonsumsi bensin 1 liter. Mau dibebankan atau mau tidak, pokoknya dia 1 jam 1 liter. Pas pada saat mesin itu dingin baru dinyalakan, mungkin dia bisa menghasilkan benar-benar 2000 watt. Dipakai beban 2000 watt bisa. Tetapi setelah jalan mungkin 10 menit, 20 menit hanya bisa dipakai 1000 watt. Tapi konsumsi bensinnya tetap 1 jam adalah 1 liter. Nah, jadi seperti itu tidak korelasi. Nah, LED itu juga harus yang korelasi. Jadi begini maksudnya. Jadi wattnya stabil, luxnya juga harus stabil. Jangan wattnya turunnya 5 watt, tapi luxnya turunnya 2 kalinya. Seperti itu. Makanya syarat bolam bagus yang saya perumpamakan itu Anda harus paham. Jadi syarat bolam bagus kedua itu harus benar-benar jelas. Ya, kadang-kadang orang tidak jelas karena menonton YouTube setengah-setengah, atau ya namanya orang menonton harus berulang-ulang ya, namanya orang belajar. Jadi bukan hanya wattnya diukur saja menggunakan wattmeter, tetapi luxnya juga harus stabil. Ya, makanya kenapa ada syarat pertama bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Kedua, faktanya ini adalah
diukur dengan wattmeter dan luxmeter, bukan berdasarkan tulisan berapa lumen, berapa. Kita tidak bisa mengukur lumen. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak tahu ini lumennya berapa, tetapi kalau lux saya bisa ukur. Ya, jadi kita harus tahu luxnya berapa, wattnya berapa. Kedua adalah syarat bola bagus tidak boleh ngedrop. Luxnya tidak boleh ngedrop, wattnya tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Itu penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk mengukur untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Ya, syarat keempat adalah bayangan gelap juga harus kecil. Syarat kelima tidak storing. Ini penting. Banyak LED di pasaran adalah storing. Kenapa bisa storing? Ya, storing mengganggu kerja-kerja elektronik mobil Anda. Memang Anda sebagai orang yang biasa kadang-kadang suka nggak paham, suka nggak tahu. Tetapi pilihlah LED yang tidak storing. Ya, udah pasti kenapa lebih menguntungkan. Ya, saya sudah banyak ngomong, ada orang pasang all new Pajero, fog lamp-nya, setelah pasang LED tersebut, indikator ABS nyala, bawa ke dealer tidak bisa menemukan masalah itu, ditinggal berapa hari tidak bisa. Tetapi saya bisa menemukan masalah itu adalah dengan gara-gara dia memasang lampu LED, sensor ABS nyala. Jadi LED tersebut storing terhadap sensor ABS, seperti itu. Ya, ada orang yang memasang lampu LED terus Anda nyalakan malam hari, Anda gas, mobilnya jadi lemot. Kalau lampu mati tidak lemot. Nah, itu adalah storing. Ada orang bisa merasakan, ada orang tidak bisa merasakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah storing merugikan Anda. Ya, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting sebagai umur pakainya dia. Ya, tadi saya udah ngomong kipas, ya, heatsink, double cooper. Nah, kipas ini saya ada upgrade. Kenapa? Karena nyawanya itu di kipas. Ya, di kipas kita rendam supaya dia kondisi ekstrim, sudah bagus, sudah lulus, baru kita akan jual. Ya, seperti itu. Oke, jadi nggak usah bingung ada yang versi silver atau tidak. Intinya adalah 2022 upgrade. Ada kesempatan stoknya akan kita ganti dengan yang silver ya, satu persatu bro. Abisin ya, kita akan ganti dengan silver semua. Tapi intinya adalah semua sudah cek. Makanya kadang-kadang suka ada bercak seperti air. Kita sambil kita nyalakan, sambil kita rendam ya, ekstrim. Nanti di kemudian hari, di kesempatan lain saya akan videokan saya uji tesnya bagaimana ya, karena ini di meja sempit bro ya. Nanti kita akan videokan bagaimana cara saya mengetesnya. Lampu tersebut kita rendam dan kita nyalakan dengan air, bukan air biasa ya, tapi air yang boleh dibilang air kotor ya, kotor korosif ya, seperti itu. Jadi kita uji benar-benar, kita rendam segala macam supaya hasilnya istilahnya yang terbaik yang kita jual. Yang tidak lulus ya kita tidak jual gitu ya. Kita tidak jual, kita balikan ya, kita nggak mau gitu ya. Oke. Jadi bohlam 3 warna. Apa sih 3 warna? 3 warna itu adalah putih, putih kuning, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Jadi putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Bohlam ini 3 warna paling terang. Ya, dia menggunakan chip dempet untuk tipe fog lamp. Ini diorder untuk CR-V sebenarnya. Kalau yang ini untuk Kijang Innova ya. Jadi ada yang versi silver dan non silver. Sebenarnya kita akan menjual yang versi silver semua. Bertahap ya, bertahap. Jadi nggak usah bingung buat Anda. Tetapi intinya adalah update, upgrade, improvement di kipas ya. Umurnya LED itu di kipas lah. Intinya seperti itu, di kipas. Masalahnya adalah panas. Panas cepat rusak, panas ngedrop, panas meredup. Supaya nggak panas adalah soal pendinginan. Pendinginan di urusan siapa? Kipas. Nah, kipas makanya itu komponen yang paling penting di sebuah LED ini, gitu ya. Jadi kipas ini benar-benar concern untuk pendinginan, makanya dia kerjanya harus bagus, ya, seperti itu. Makanya update di kipas, ya. Oke, cukup reviewnya ya untuk hari ini tanggal 27 Januari, ya, 2022.